إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Malam ini kita akan membahas dua surat terakhir dari Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan surat ini berada pada urutan 113 dan 114 dari Al-Quran. Disebut dengan surat Al-Falaq karena dimulai dengan kalimah Qul a'udzu birabbil falaq. Dan juga disebut dengan surat An-Nas karena dimulai dengan Qul a'udzu birabbin nas. Dan itu menjadi lumrah karena hampir sebahagian besar surat-surat dinamakan dengan awal ayat yang berada di surat tersebut. Kedua surat ini jumhur ulama ahli tafsir mengatakan termasuk golongan Makkiyah, itu turun di Makkah, walaupun ada sedikit khilaf pada Al-Falaq, ada yang mengatakan dia turun di Madinah, wallahu a'lam. Dan surat ini terkenal dengan nama Al-Mu'awwizatain, yaitu dua surat untuk perlindungan. Jadi kalau disebut dengan Al-Mu'awwizatain, yang berarti yang dimaksud adalah Al-Falaq dan An-Nas. Dinamakan dengan Al-Mu'awwizatain, yaitu surat-surat untuk perlindungan, karena kedua surat ini yaitu surat yang Allah ajarkan untuk berlindung. Jadi dengan kalimah a'udzu, Allah mengatakan qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, di kedua surat ini. Kedua surat ini turun bersamaan dalam riwayat yang sahih, walaupun tadi ada khilaf, tapi lebih kuat mengatakan di Makkah, yaitu ketika Nabi disihir oleh salah seorang Yahudi. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zuraiq yuqalu lahu Labid bin Al-A'sam. Rasulullah pernah disihir oleh salah seorang Yahudi dari Bani Zuraiq bernama Labid bin Al-A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alahu hatta idza kana zata yawm aw zata lailah wa huwa 'indi lakinnahu da'a wa da'a. Aisyah menceritakan bahawa model yang disihir Rasulullah, yaitu Rasulullah membayangkan seakan-akan melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Jadi ada pikiran yang kacau pada Rasulullah. Jadi seakan-akan beliau sudah melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya. Dan ini kata Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang sihir ini, walaupun benar sihir ini terjadi pada Rasulullah, tapi tidak mengurangi kemaksuman Rasulullah, tidak mengurangi kemuliaan Rasulullah sebagai Nabi. Karena beliau cuma menderita sakit yang pikirannya seperti membayangkan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Jadi intinya beliau tetap seperti biasa, hanya bermain-main dengan dikacaukan pikiran saja. Jadi tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kalau kita kena sihir, bukan membayangkan, memang melakukan hal yang buruk. Berlari, ada yang kadang-kadang sampai buka baju,
ya, kemudian masuk ke parit, naik ke loteng rumah, tidur di atas loteng, ya, ada yang manjat dinding, lalu tidak tahu cara turunnya. Itu macam-macam bisa terjadi. Tapi tidak begitu pada Rasulullah. Jadi tidak mengurangi kemaksuman Rasulullah. Jadi ada orang yang mengatakan, apa juga Rasul kalau kena sihir? Ini sekaligus ingin mengatakan bahawa Rasulullah adalah manusia biasa. Dan beliau mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi Aisyah yang menceritakan waktu Rasulullah terkena sihir ini, Rasulullah kemudian terus-terusan berdoa kepada Allah. Nah, artinya beliau sadar dan beliau memohon kepada Allah agar bisa kembali normal. Summa qal, lalu pada suatu hari ketika beberapa hari sudah terkena sihir itu, qal, ya Aisyah, ash'arti anna Allah aftani fima astaftaituhu fihi atani rajulan faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijlayya. Lalu pada suatu hari Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, tahukah engkau aku didatangi oleh dua orang yang dimaksud adalah malaikat. Lalu kemudian satu duduk di kepala aku dan satu duduk di kakiku, kata Rasulullah. Faqala ahaduhuma li sahibihi ma waja'ur rajul faqal matbub. Lalu salah seorang mereka berdiskusi, berbicara, ya, salah satu dari malaikat bertanya, ini ada apa dengan Rasulullah ini? Kemudian yang lain menjawab, matbub, dia sedang terkena sihir. Ya. Qala, lalu yang bertanya tadi bertanya lagi, man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Malaikat yang satu menjawab, qala Labid bin Al-Asam, yang menyihirnya adalah Labid Al-Asam. Jadi Rasulullah tahu siapa yang menyihirnya, informasi dari malaikat. Kalau hari ini orang tahu siapa yang menyihirnya, informasi dari dukun. Setelah asah parang, orang itu dibunuh, ternyata bukan orang itu yang menyihirnya. Nah, ini Rasulullah langsung malaikat turun tangan memberitahu siapa yang menyihir. Orang yang menyembuhkan orang yang terkena sihir selain daripada Rasulullah, itu selayaknya tidak tahu siapa yang menyihir. Itu baru betul ruqyah yang benar, dia tidak tahu siapa yang menyihirnya karena tidak ada informasi yang akurat. Jadi kalau sudah mulai kita mendatangi dukun lalu mengatakan dia buat macam-macam, lalu dia mengatakan nama-nama orang tertentu, ya, dia katakan ini yang mengguna-guna orangnya 40 rumah dari rumah ibu atau dari rumah bapa, ya, dialah orangnya. Lalu kita pulang menghitung rumah 40, kebetulan kita tinggal di komplek. Ketika hitung rumah, baliknya ke 40 rumah kita lagi. Engkau bingung tu. Itulah bodohnya dukun. Maunya dukun sebelum bilang kan hitung dulu rumah. Kalau kita marah kepada seseorang, ingat-ingat Allah mengatakan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu selalu berusaha untuk membuat engkau saling bermusuhan. Maka bahaya mendatangi dukun untuk mengecek. Rasulullah berkata, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu an syai', lalu dia bertanya sesuatu kepada dukun itu, fasaddaqahu, lalu dia mempercayai kata dukun itu, lam tuqbal salatuhu 40 lailah, semenjak dia datang ke dukun itu, ditutup pintu salat untuknya 40 hari 40 malam. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, kerana itu hadis riwayat Muslim, menyebutkan maksudnya dia salat tetap sah selama syarat dan rukun dapat, tidak perlu qada. Tetapi yang jadi masalah 40 hari itu kalau dia tidak bertaubat, seandainya dia matinya dalam keadaan tidak dihitung salatnya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan tinggalkan dukun. Ini menggandakan uang ke dukun. Dukun tinggal di rumah kos sewa lagi. Kita suruh gandakan uang sama dia. Kalau dia benar-benar bisa menggandakan uang, ngapain tinggal di rumah kos? Maka kadang-kadang kita lebih bodoh daripada dukun. Dah tahu dukun bodoh, kita lebih bodoh lagi daripada dukun. Jadi Allah mengirim malaikat memberitahu Nabi. Lalu malaikat itu menyambung pembicaraan, ini hadisnya panjang. Lalu ditanya, salah seorang bertanya lagi ke malaikat, salah satu malaikat tadi bertanya lagi, di mana
diletakkan perangkat buhul. Jadi Rasulullah itu ada 9 benang yang diikat pada satu tali. Diikat pada satu tali, lalu dimasukkan fi bi'ri Zarwan, dimasukkan ke sumur di daerah Zarwan. Lalu disitulah Rasulullah mengetahui siapa yang menyihirnya, dan kemudian Rasulullah pergi keesokan harinya bersama Ali dan beberapa sahabat untuk melihat ke arah sumur itu. Nah, turunlah ayat 2 surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Dibacakan oleh Rasulullah. Ada 2 versi dalam beberapa hadis. Yang ini Bukhari Muslim menyebutkan Rasulullah tidak mengambil buhul itu, tapi langsung ditimbun ke sumur, ditimbun sambil membaca Al-Falaq dan An-Nas. Dan semenjak dibaca Al-Falaq satu ayat ditambah An-Nas satu ayat, ikatan itu terlepas, satu ikatan dari buhul terlepas, dan Rasulullah kembali bersemangat seperti biasa setelah buhul itu ditimbun dan dibacakan 2 surat ini. Ini dalam versi yang lain menyebutkan diambil buhul itu oleh Rasulullah, syarat sihir itu disuruh ambil pada sahabat, lalu dibakar. Ini salah satu metode ruqyah, boleh menanam, menghancurkan atau membakar benda yang disyaratkan pada sihir. Nah, dalam hadis ini disebutkan yang diambil adalah rontokan rambut Rasulullah ketika disisir dan digabung dengan kulit kurma jantan. Bapak Ibu, salah satu media untuk disihir adalah anggota tubuh, rambut, atau apa saja. Maka hati-hati dengan metode sihir ini. Dan gambar itu salah satu yang paling mudah didapatkan hari ini. Dulu para dukun susah mencari foto untuk disihir. Sekarang Masya Allah tinggal buka Facebook, tulis nama, langsung keluar foto lengkap, 360 foto. Tinggal ambil yang ada keluarga, maka bisa disihir untuk satu keluarga. Dan itu kata Rasulullah, al-ain haq. Hati-hati kata Rasulullah, penyakit ain itu benar adanya. Al-ain itu, ain bahasa aslinya mata, maksudnya dari pandangan mata orang hasad ke kita. Dia pertama melihat kita dalam keadaan hasad. Kita punya mobil, dia belum punya. Kita punya istri, dia belum punya. Atau istri kita punya dia dulu, bisa jadi begitu kan contohnya. Nah, apa saja kekayaan kita, kebahagiaan kita, al-ain hasad. Ketika hasad terjadi, disitulah orang mulai menyihir. Nah, kalau metode sihir macam-macam, ya, ada yang model pelet atau disebut dengan syu'bazah. Syu'bazah ini mengikat hati, jadi terbayang terus-terusan. Walaupun Bang Taib tidak pernah pulang, tapi Bang Taib terus-terusan. Tidak bisa berpindah ke lain hati. Nah, ini model. Kalau sudah model begitu, segera ruqyah. Ada model yang menyihir mata. Jadi seakan-akan bisa melihat sesuatu. Hari ini ada penyakit yang sebahagian orang tidak berilmu menganggapnya kehebatan. Penyakit itu bernama indigo. Jadi ada orang mengatakan anak dia punya sixth sense, punya panca indera keenam, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang. Ibunya dengan bangga menceritakan, anak saya kalau duduk satu tempat dia bisa lihat di bawah pohon itu ini, di kamar mandi ada ini, di sini ada ini. Kemana-mana dibawa anak ini menakutkan orang. Dibawa ke tempat orang, dia bisa melihat ini, itu, ini, itu. Lalu orang tuanya merasa bangga. Inilah orang tua yang tidak berilmu. Padahal anaknya sedang terkena sihir atau sedang dikuasai syaitan. Kenapa syaitan menguasai anak ini? Syaitan selalu ujungnya mencari kesyirikan. Itu pasti nomor satu. Target syaitan selalu dosa yang paling besar dicari adalah syirik. Kenapa medianya melalui anak-anak? Syaitan berharap dengan orang percaya pada anak ini punya kelebihan, ujung-ujungnya orang akan meminta obat dari dia. Atau paling kurang nomor buntut. Yang jahat minta nomor buntut, yang baik-baik kurang ilmu minta obat. Jadi datang anak ini, tolong lihat dalam diri saya. Anak ini yang namanya tidak punya ilmu, ya dia bilang saja apa adanya. Bisa jadi matanya memang melihat, tapi yang dia lihat adalah permainan syaitan.
Tapi sebenarnya yang terjadi, anak ini telah terkena tipu daya syaitan dan obatnya hanya satu, yaitu diruqyah, ruqyah syar'iyyah. Karena pada dasarnya kita tidak bisa melihat syaitan begitu saja. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan dan kabilahnya bisa melihatmu, tapi engkau tidak akan pernah bisa melihat mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana maka Allah Subhanahu wa taala itu asbabun nuzul turunnya al-mu'awwizatain, surat untuk berlindung. Thank you.